Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu semangat dalam menjalankan ibadah puasanya ya. Saya Ayu Fatmawati dengan NPM 19110100272 dari kelas J semester 4 Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Miss Era Oktaviona MPD. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran melalui media televisi dan video. Sebelumnya, yuk kita simak apa itu televisi. Televisi berasal dari kata tele dan visi. Tele artinya jauh dan visi artinya penglihatan. Jadi, televisi adalah penglihatan jarak jauh atau penyiaran gambar-gambar melalui gelombang radio. Televisi adalah alat komunikasi media elektronik sebagai informasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi baik nasional maupun internasional. Televisi sama halnya dengan media massa yang lainnya yang mudah kita jumpai dan dimiliki oleh manusia di mana-mana, seperti media massa surat kabar, radio, atau komputer. Televisi sebagai sarana penghubung yang dapat memancarkan rekaman dari stasiun pemancar televisi kepada para penonton atau pemirsanya di rumah. Rekaman-rekaman tersebut dapat berupa pendidikan, berita, hiburan, dan lain-lain. Televisi juga adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama melalui kabel. Menurut Effendi, televisi memiliki 3 fungsi pokok. Apa aja 3 fungsi pokok tersebut? Mari kita simak. Yang pertama, fungsi penerangan. Yang kedua, fungsi pendidikan. Yang ketiga, fungsi hiburan. Selanjutnya, karakteristik media televisi. Yang pertama, televisi sebagai media komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa yang artinya merupakan singkatan dari komunikasi media massa. Sedangkan media massa merupakan saluran atau media yang digunakan untuk mengadakan komunikasi dengan massa. Yang termasuk media massa di sini adalah televisi, surat kabar, majalah, radio, dan film. Media massa dapat digolongkan sebagai media elektronik dan media cetak keseluruhannya, sering disebut juga dengan pers. Televisi adalah salah satu bentuk komunikasi massa yang selain mempunyai daya tarik yang kuat, disebabkan unsur-unsur kata, audio, sound effect, juga memiliki keunggulan unsur visual berupa gambar hidup yang dapat menimbulkan pengalaman mendalam bagi yang melihatnya. Menurut Harold de Lasswell, fungsi komunikasi massa memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, pengamatan terhadap lingkungan. Yang kedua, korelasi unsur-unsur di masyarakat ketika menanggapi lingkungan. Dan yang ketiga, penyebaran warisan sosial. Selanjutnya, televisi sebagai media elektronik. Televisi sebagai media elektronik memiliki fungsi secara umum, yaitu yang pertama, media informasi dan penerangan. Yang kedua, media pendidikan dan hiburan. Dan yang ketiga, media untuk memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, manfaat televisi. Televisi memiliki manfaat bagi para pemirsanya, yaitu manfaat yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama, manfaat kognitif. Manfaat kognitif berkaitan dengan acara yang menampilkan ilmu pengetahuan dan informasi yang diberikan. Manfaat yang selanjutnya, manfaat afektif. Manfaat afektif berkaitan dengan perilaku, tingkah laku, karakter, sikap, dan sebagainya. Dan yang ketiga, manfaat psikomotor. Manfaat psikomotor berkaitan dengan keterampilan, tindakan, dan perilaku yang positif yang dilakukannya. Acara ini bisa kita lihat dari talk show, film, sinetron, drama,
dan acara-acara lainnya yang mendukung moral serta norma-norma yang ada di Indonesia dan tidak menghilangkan akhlak dan moral pada anak. Media pembelajaran melalui televisi memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya salah satunya yaitu menampilkan audiovisual, yang kedua menarik perhatian pada siswa, dan yang ketiga dapat diputar ulang. Kelemahan dari media pembelajaran melalui televisi yang pertama, tidak bisa menampilkan gambar secara detail. Yang kedua, tidak menampilkan ukuran benda dengan yang sebenarnya. Yang ketiga, guru tidak memiliki kesempatan untuk merevisi program TV yang disiarkan. Yang keempat, tayangan gambar di layar relatif kecil. Selanjutnya, konsep televisi pendidikan. Televisi pendidikan adalah program yang direncanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu tanpa melihat siapa yang menyiarkan. Televisi pendidikan tidak sekedar menghibur, tetapi yang lebih penting adalah belajar dan mendidik. Selanjutnya, TV edukasi. TV edukasi biasa disingkat dengan TVE. Adalah sebuah stasiun televisi yang menyiarkan tentang edukasi untuk belajar pada anak. TV edukasi menyebarkan informasi tentang pendidikan, pelajaran, dan sebagainya. Visi TV edukasi yaitu menjadi siaran pendidikan yang santun dan mencerdaskan. Dan misi TV edukasi yaitu menyiarkan program yang mencerdaskan masyarakat, menjadikan tauladan, menyebarkan informasi dan kebijakan Kemendiknas serta mendorong masyarakat gemar belajar. Selanjutnya, tujuan TV edukasi yaitu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas untuk menunjang pendidikan nasional. Berikut program-program yang ditayangkan di TV edukasi. Yang pertama, Kampung Edu. Yang kedua, Pentas Dongeng. Yang ketiga, Let's Sing a Song. Yang keempat, Super Trick, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kelebihan TV edukasi. Kelebihan TV edukasi yang pertama, membuka pemahaman mengenai informasi baru berupa program berita politik, wisata, kuliner, dan lain-lain. Yang kedua, TV edukasi mendorong anak-anak untuk belajar dan bisa mengajarkan kepada anak-anak nilai-nilai penting dalam pembelajaran. Selanjutnya, kelebihan selanjutnya TV edukasi adalah acara atau tontonan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, media televisi sebagai sarana pembelajaran. Televisi dapat dijadikan sarana pembelajaran yang efektif dan efisien. Kita dapat mengetahui berita terkini yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Sebagai contoh, pada peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402 di perairan Bali beberapa hari yang lalu. Bahkan, kita pun bisa melihat secara langsung berbagai pertandingan olahraga internasional seperti World Cup Football, tenis Wimbledon, kejuaraan bulu tangkis All England, pertandingan basket NBA, dan masih banyak lagi. Semuanya dapat kita nikmati dalam waktu yang bersamaan. Televisi di sini berperan sebagai media pertukaran informasi yang efektif, menghemat waktu dan biaya. Baik, tadi saya sudah menjelaskan media pembelajaran melalui televisi.
Lalu sekarang saya akan menjelaskan media pembelajaran melalui video. Mari kita simak. Yang pertama, pengertian media video pembelajaran. Video merupakan serangkaian gambar gerak yang disertai suara yang membentuk suatu kesatuan yang dirangkai menjadi sebuah alur, dengan pesan-pesan di dalamnya untuk ketercapaian tujuan pembelajaran yang disimpan dengan proses penyimpanan pada media pita atau disk. Adapun format video menurut Heinrich, Molenda, dan Russell adalah sebagai berikut. Yang pertama, pita video atau videotape adalah format media video yang terpaket dalam bentuk gulungan pita yang terbuka atau yang tertutup di dalam sebuah kaset. Yang kedua, kaset video atau video cassettes adalah format media video yang terpaket dalam bentuk kaset yang berisi pita-pita video. Yang ketiga, piringan video atau video disk adalah jenis format video yang memanfaatkan pancaran cahaya optik seperti tipe laser. Format video ini lebih mirip dengan jenis gramofon, hanya saja berwarna keperakan dan berkilauan. Yang keempat, compact disc. Dulu, CD tidak digunakan untuk merekam, tetapi sekarang CD dapat langsung digunakan untuk merekam dengan cara menggunakan handycam khusus yang dapat langsung merekam menggunakan CD. Selanjutnya, kelebihan media video. Media video memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama, memberi pesan yang lebih merata oleh siswa. Yang kedua, sangat bagus untuk menerangkan suatu proses. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang keempat, lebih realistis dan dapat diputar ulang. Dan yang kelima, memberi kesan yang mendalam. Selanjutnya, kelemahan media video. Media video memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yang pertama, jangkauannya terbatas. Yang kedua, sifat komunikasinya satu arah. Yang ketiga, gambarnya relatif kecil. Yang keempat, kadangkala terjadi distorsi gambar dan warna. Selanjutnya, keuntungan video dalam proses pembelajaran. Dengan media jenis ini, siswa diharapkan dapat memperoleh persepsi dan pemahaman yang sama dan benar. Selain itu, siswa dapat menerima pelajaran dengan baik. Sedangkan guru diharapkan untuk mengikat siswa dalam pembelajaran dan membantunya mengingat kembali dengan mudah pengetahuan yang telah diberikan. Media video pembelajaran termasuk ke dalam kategori motion picture. Media pembelajaran dalam format disk dioperasikan dengan menggunakan VCD atau CD player. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai pembelajaran melalui media televisi dan video. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.